Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purnama dari kelas 11 MIPA 3. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu mengenai titik pusat massa dan juga jenis-jenis keseimbangan. Nah, jadi langsung saja simak video berikut ini. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang titik pusat massa. Nah, titik pusat massa adalah titik yang terletak sedemikian rupa sehingga momen-momen massa dari benda tersebut sama terhadapnya. Nah, adapun perumusan titik pusat massa hampir sama dalam menentukan titik berat suatu benda. Hanya saja perbedaannya adalah berat benda digantikan dengan massa benda atau biasa disimbolkan dengan huruf M, seperti pada persamaan berikut. X sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 dan seterusnya, atau X sama dengan sigma MX dibagi dengan sigma M, dan Y sama dengan M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 dan seterusnya, atau Y sama dengan sigma MY dibagi dengan sigma M. Nah, untuk lebih memahami mengenai titik pusat massa, saya akan memberikan contoh soal. Nah, contohnya adalah diketahui M1 dan M2 sama dengan 3 kg, titik koordinat M1 sama dengan 0,0 dan titik koordinat M2 sama dengan 0,4. Nah, pembahasannya adalah yang pertama terhadap sumbu X, sehingga X sama dengan M1 dikali X1 ditambah M2 dikali X2 dibagi M1 ditambah M2 sama dengan 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 3 dibagi 3 ditambah 3 sama dengan 0/6 sama dengan 0. Nah, kemudian terhadap sumbu Y, sehingga Y sama dengan M1 dikali Y1 ditambah M2 dikali Y2 dibagi M1 ditambah M2 sama dengan 0 dikali 3 ditambah 4 dikali 3 dibagi 3 ditambah 3 sama dengan 12/6. 12/6 sama dengan 2. Maka titik pusat benda tersebut atau titik pusat massa dari benda tersebut sama dengan 0,2. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang jenis-jenis keseimbangan. Nah, jenis-jenis keseimbangan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keseimbangan stabil. Nah, keseimbangan stabil adalah keseimbangan yang terjadi pada benda apabila dipengaruhi gaya, maka akan kembali ke titik semula ketika gaya itu sendiri dihilangkan. Nah, contohnya adalah sebuah kelereng yang disimpan atau diletakkan pada dasar mangkuk yang berbentuk setengah lingkaran. Apabila kelereng tersebut diberi gangguan atau gaya, maka kelereng tersebut akan bergerak naik. Namun, ketika gaya tersebut dihilangkan, maka kelereng tersebut akan kembali ke dasar mangkuk atau kembali ke titik semula. Yang kedua adalah keseimbangan labil. Keseimbangan labil merupakan kebalikan dari keseimbangan stabil, yaitu keseimbangan yang terjadi pada benda yang apabila diberikan gaya atau gangguan, maka benda tersebut tidak akan kembali ke titik semula. Contohnya adalah sebuah kelereng ditaruh atau disimpan pada puncak mangkuk yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, apabila kelereng tersebut diberi sedikit gaya, maka kelereng tersebut akan jatuh ke bawah dan tidak akan kembali lagi ke posisi semulanya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan netral. Keseimbangan netral adalah keseimbangan yang terjadi pada suatu benda apabila diberikan gaya atau gangguan, benda tersebut akan berpindah posisi, tapi tidak dengan titik beratnya. Contohnya adalah sebuah kelereng ditaruh pada lantai. Ketika kelereng tersebut diberi gangguan atau gaya, maka kelereng tersebut akan berpindah posisi. Namun, titik beratnya tidak akan berpindah secara vertikal.
Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya, yaitu mengenai titik pusat massa dan jenis-jenis keseimbangan. Apabila ada kesalahan kata yang sengaja atau tidak sengaja saya ucapkan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.